Bab 763, Masalah Datang. Gadis kecil, aku ingat, Citra. Yasmina, kamu juga termasuk bibi jauh Citra. Saat itu, gadis itu yang paling dekat denganmu dan aku. Ya, gadis itu sangat bijaksana. Sayangnya, dia ditahan oleh keluarga Pambudi. Kalau tidak. Setelah jeda, Yasmina sedikit mengernyit dan bertanya. Apa sesuatu terjadi pada gadis itu? Yasmina, sama seperti bibi Cindy, disukai oleh klan tersembunyi karena garis keturunan khusus di tubuh mereka sehingga menikah dengan klan. Namun, keluarga Yasmina lebih jauh. Jadi, dia memutuskan kontak dengan keluarga Pambudi lebih awal. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah Citra. Baru-baru ini, dia juga pernah kembali ke keluarga Pambudi sekali yaitu ketika Citra menikah. Bibi Cindy merenung dan berkata, aku dengar sesuatu terjadi di kota Yugantara. Banyak klan tersembunyi telah mengirim orang untuk menyelidiki. Citra juga ada di kota Yugantara. Aku khawatir dia akan diincar oleh orang jahat. Kalau kamu pergi, bisakah kamu membantuku menjaganya? Yasmina bingung dan bertanya. Untuk apa dia pergi ke kota Yugantara? Anak itu juga menyedihkan. Dia tidak lagi berhubungan dengan keluarga Pambudi. Sekarang dia hanya sendirian. Dia ingin pergi ke dataran tinggi untuk bersantai, tapi penerbangan dibatalkan, jadi dia terdampar di tempat itu. Bibi Cindy berkata dengan tidak berdaya. Aku tidak tahu mengapa dalam 2 hari terakhir, kesehatan suamiku tiba-tiba menurun. Aku harus merawatnya dan aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Jadi, aku harus meminta bantuanmu. Kamu tahu, identitasnya sangat istimewa dan dia mudah menjadi sasaran. Yasmina mengangguk. Citra mewarisi garis keturunan Dewi Pembunuh sehingga dia cukup beruntung untuk menjadi selir penguasa istana dari klan Restan Surgawi. Citra juga adalah kerabatku. Aku akan cari cara untuk menjaganya dengan baik. Yasmina berkata dengan lembut. Tolong, ya. Bibi Cindy tidak banyak bicara dan langsung menutup panggilan telepon. Yasmina memiliki hubungan yang baik dengannya dan juga sangat menyukai Citra. Jadi, dia merasa lega setelah meminta tolong pada Yasmina. Namun, entah kenapa, hatinya selalu agak berat. Sepertinya dia tidak boleh melakukan ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berpikir bahwa dia berpikir terlalu banyak. Melihat suaminya yang setengah koma di tempat tidur, dia tidak bisa menahan senyum masam. Belakangan ini, dia telah mencari semua jenis dokter dan bahkan mengundang tabib kuno alam nirwana. Namun, dia masih tidak memiliki petunjuk tentang kondisi suaminya. Mungkinkah hanya dia yang bisa melakukannya? Sosok Agam muncul di benak Bibi Cindy. Sejak Agam merebut pernikahan terakhir kali, dia tahu kekuatan dan identitas Agam. Meskipun suaminya tidak diadili, sebab dan akibat akan terkontaminasi. Sebagai anggota keluarga Budi Ono, mungkin suaminya tidak akan bisa menghindar. Yasmina menutup panggilan telepon dan berkata kepada antek tua itu. Tugaskan beberapa orang untuk pergi ke kota Yogantara dan diam-diam melindungi seorang gadis bernama Citra. Aku akan mengirimkan fotonya. Kamu! Nyonya? Antek tua itu tiba-tiba menyela dan menyipitkan mata. Citra yang Anda maksud adalah seorang wanita dari keluarga yang sama dengan Anda? Benar. Mohon bertanya. Bagaimana konsentrasi garis keturunan di Dewi Pembunuh gadis itu dibandingkan dengan milik Anda? Yasmina mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Saya akan terus terang. Anda punya garis keturunan khusus di tubuh Anda, jadi Tuan Istana akan mementingkan hal itu. Kalau Anda dapat menawarkan wanita ini, status Anda pasti. Diam! Yasmina memarahi dengan nada dingin. Citra adalah juniorku. Aku sangat dekat dengannya. Kalau aku menawarkannya, bukankah itu akan merugikannya? Nyonya, apa pikiranmu sudah kacau? Bagaimana status klan Restan Surgawi? Dari 36 klan tersembunyi, klan Restan Surgawi juga merupakan salah satu yang terbaik. Kalau dia menikah ke sini, kemuliaan, kekayaan, dan umur panjangnya akan meningkat pesat. Apa ini tidak lebih bahagia daripada hidup di dunia sekuler? Yasmina tampak goyah dan mengerutkan kening. Lanjutkan. Melihat Yasmina sedikit tergerak, antek tua itu menghela napas dan berkata, selain itu, walaupun Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, Anda harus berpikir untuk tuan muda. Kalau Anda menawarkan gadis itu, Anda pasti akan kembali dihargai lagi. Status Anda, status tuan muda juga akan meningkat pesat. Hal-hal seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Mendengar tentang putranya, raut wajah Yasmina berubah total. Matanya terus berkedip. Dia tidak akan pernah membiarkan putranya didorong ke tepi dan tidak pernah dihormati selama sisa hidupnya. Menurutmu, lebih pantas memberikannya pada siapa? Yasmina mengembuskan napas perlahan. Meskipun merasa bersalah pada Citra, dia tidak merasa bersalah. Berapa banyak orang yang ingin menjadi bagian dari klan Restan Surgawi? Jika dia membawa Citra kembali, itu akan membantu dan demi kebaikan Citra sendiri. Memikirkan hal ini,
rasa bersalah Yasmina menghilang dan dia benar-benar sudah mengambil keputusan. Arkan Herald. Antek tua itu tampaknya telah mengambil keputusan dan menganalisis. Pertama, dia adalah salah satu ahli muda terbaik di klan Restan Surgawi. Dia baru berusia 30 tahun dan telah mencapai alam langit tingkat 9. Kedua, dia adalah cucu dari petapa agung klan kedua. Dia punya kemungkinan besar mewarisi posisi tuan istana di masa depan. Ketiga, kali ini dia terpilih untuk pergi ke kota Yogantara untuk pelatihan. Hanya perlu menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan gadis itu padanya. Masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Setelah jeda, antek tua itu menyipitkan matanya dan berkata, selama kita menggunakan gadis itu untuk mengikat Arkan, dengan bantuan identitas dan status Arkan, hari-hari Anda dan tuan muda di klan Restan Surgawi di masa depan tidak lagi perlu dipikirkan. Dia? Bagus. Yasmina mengangguk sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Bibi Cindy. Beri aku kontak Citra. Aku akan menjaganya. Setelah mendapatkan nomor itu, Yasmina menghubunginya lagi dan berkata sambil tersenyum. Citra, aku Bibi Yasmina. Di keluarga Yuliandi. Kali ini keluarga Yuliandi selamat dari bencana dan keluarga Winata berhasil menghabisi antek-antek Adelio, meskipun Adelio melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa kedua keluarga sangat bahagia dan bersama-sama mengadakan pesta di keluarga Yuliandi. Agam sebenarnya tidak berniat untuk menghadiri perjamuan semacam ini, tetapi Wisnu dan Renata datang bersama untuk mengundangnya. Mereka juga ingin membahas pernikahan mereka di perjamuan. Mereka berharap Agam bisa menjadi saksi. Agam benar-benar bersedia menjadikan Wisnu sebagai teman. Peristiwa seumur hidup seorang teman harus diingat. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa duduk. Untungnya, ada terlalu banyak orang dan tidak muat dalam satu meja. Agam sengaja berlari ke meja makan di sudut untuk makan. Reno dan Risto ditahan. Mereka tidak bisa melarikan diri dan diundang ke meja utama untuk makan malam dan bersulang. Meja utama sibuk dengan aktivitas, tetapi di sisi Agam relatif tenang. Karena Agam ada di sana, keduanya tidak bisa bermain dengan lepas. Setelah mendapat izin, mereka mulai minum. Saat suasananya gembira, seorang budak rumah tangga berlari masuk dan tersandung di ambang pintu. Dia jatuh ke lumpur. Dia tidak punya waktu untuk bangun dan berkata dengan suara gemetar. Kepala keluarga, gawat! Haidar dan yang lainnya mati. Apa? Jervis tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran. Kamu mengatakan bahwa Haidar sudah mati? Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Mayat mereka tergantung di depan pintu keluarga Yuliandi kita. Raut wajah semua orang berubah. Haidar dan yang lainnya tidak hanya mati, tetapi tubuh mereka juga berada di depan pintu keluarga Yuliandi. Apa ini petunjuk dari seseorang untuk mereka? William segera berkata. Kepala keluarga Yuliandi, jangan khawatirkan kami. Cepat bawa mayat mereka masuk. Kalau tidak, kalau berita tersebar, itu tidak akan baik untuk kalian. Sebelumnya, Haidar dan yang lainnya datang untuk membantu. Ketika Satya muncul, mereka takut sehingga melarikan diri. Awalnya, mereka dibiarkan melarikan diri dan tidak ada yang mengejar. Namun, sekarang mereka yang melarikan diri sudah mati dan malah tergantung di depan pintu keluarga Yuliandi. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Bab 764, Surat Pertempuran Ivan. Setelah sekian lama, mayat dibawa masuk dan masih ditutupi dengan lapisan kain putih. Buka! Jervis berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Baik. Pelayan itu mencubit hidungnya dengan satu tangan dan dengan hati-hati mengangkat sudut kain putih. Terlihat wajah kering dan ganas yang membuat semua orang ketakutan dan berteriak. Penampilan kematian yang sangat menakutkan, seperti mayat kering berusia 1000 tahun yang digali dari tanah. Bahkan tidak berbentuk dan tidak mungkin bisa dikenali. Yofi segera melangkah maju dan membuka kain putih lainnya. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan raut wajah jelek. Tidak ada luka atau jejak pertempuran di tubuh mereka. Mereka seharusnya diseret paksa keluar oleh seseorang dan disedot hingga kering. Apa? Hampir semua orang berdiri. Kekuatan orang-orang ini tidak termasuk kuat, tetapi mereka semua adalah kekuatan besar alam langit, terutama Haidar yang bahkan mencapai alam langit tingkat 4. Ahli seperti mereka benar-benar terbunuh bahkan tanpa sedikit pun pertempuran, bahkan jiwa mereka pun dilahap. Kekuatan lawan pasti mencapai alam langit tingkat 6. Masuda dan yang lainnya datang untuk memeriksa dan tidak menemukan keraguan. Metode lawan sangat tajam. Entah dihancurkan oleh kekuatan mereka atau sepenuhnya dibunuh dalam satu serangan. Masuda menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan dia memiliki banyak pengalaman. Dia juga telah melihat beberapa metode kultivasi roh, tetapi dia belum pernah melihat metode yang mendominasi dan tajam yang membuatnya merasa ngeri. Gawat! Jervis berkata dengan wajah yang membiru karena marah.
Tidak peduli bagaimana Haidar dan yang lainnya meninggal, semua orang di dunia tahu bahwa mereka datang untuk membantu keluarga Yuliandi. Sekarang mereka meninggal secara misterius dan menyedihkan. Mayat mereka tergantung di depan pintu. Orang luar pasti berpikir bahwa keluarga Yuliandi yang menghabisi mereka. Metode yang kejam. Masuda tampak murung. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Yuliandi baru saja selamat dari bencana, masalah lain datang lagi. Apalagi kali ini lawan mereka jelas lebih kuat dari keluarga Rubianto dan itu juga lebih tidak pasti. Bukan takut pada lawan, mereka takut lawan dalam kegelapan, mereka dalam keadaan terang, jadi mereka sangat mudah untuk dipermainkan. Agam memegang semangka dan berdiri tidak jauh. Dia melihat mayat itu dan sedikit mengerutkan kening. Dia mencari di penyimpanan semesta dan tidak banyak metode kultivasi yang bisa menyerap jiwa secara paksa. Sebagian besar teknik jahat yang menyerap jiwa akan meninggalkan sedikit jejak. Sebagai seorang penguasa neraka, Agam tidak bisa lepas dari persepsinya. Namun, mayat-mayat ini diperas bersih, tidak hanya jiwa, tetapi juga kekuatan spiritual. Rahasia yang bisa mencapai efek seperti itu sangat langka. Paling tidak, Agam tidak bisa menemukannya sekarang. Karena tidak ditemukan di tingkat istimewa, itu pasti dia ada di tingkat keabadian. Ada sebuah buku rahasia yang bisa mencapai efek seperti itu di tingkat keabadian yaitu teknik menelan iblis. Saat memikirkan hal ini, Agam mengerutkan kening makin dalam. Mungkinkah orang-orang ini dibunuh oleh Ivan? Dia juga berada di kota Yogantara? Hei, keadaan ini sangat mengerikan. Kamu benar-benar bisa makan semangka? Mika yang ada di samping bertanya ketika dia melihat Agam memegang semangka sambil menatap mayat itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Cepat atau lambat, mereka hanyalah segelintir tanah. Agam menyapu sekilas. Dia melemparkan semangka ke Mika dan berjalan mendekat. Saat Yofi melihat Agam datang, dia tanpa sadar membuka jalan. Agam berkata, "Tuan Yofi, coba tusukkan jarum peraket tulang roh surgawi miliknya." Mika berkata dengan tidak puas. "Anak kecil jangan ikut campur saat orang dewasa berbicara. Apa yang kamu tahu?" Yofi bingung dan bertanya. Merangsang saraf mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi, tapi tubuhnya kering dan sarafnya sudah mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa kecut. Dia benar-benar bodoh. Kenapa dia malah ragu pada gurunya? Pasti ada alasan jika gurunya menyuruh dirinya melakukan ini. Ketika Yofi menusuk jarum perak, Agam diam-diam menggunakan kekuatan penguasa neraka dan meninju auranya ke mayat Haidar. Dalam sekejap, tubuh Haidar berdiri tegak. Aula penuh dengan wanita yang berteriak ketakutan. Segera setelah itu, mayat keriput itu mengembang dengan cepat dan permukaannya kembali kemerahan. Kekuatan penguasa neraka dapat menyembuhkan tubuh manusia. Meskipun jiwa Haidar telah hilang, tubuhnya masih ada di sana. Selama saraf di tubuhnya dipulihkan dan dirangsang, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. "Siapa kamu? Jangan bunuh aku!" Tubuh Haidar mengeluarkan suara serak yang dia ucapkan sebelum meninggal. Semua orang juga mengerti apa yang dimaksud oleh Agam. Mereka menahan napas dan mendengarkan kata-kata Haidar. Apa, keluarga dengan inisial W?" Mulai mencoba menebak. Semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Saat mereka hendak mendengarkan, mayat itu hancur. Daging dan darah yang runtuh terbang kemana-mana. Jervis menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membungkus agar tidak memercik ke orang lain. Sudah berakhir? Semua orang saling memandang dan mengingat apa yang dikatakan mayat Haidar sebelumnya. Mereka melihat William dan yang lainnya. Ekspresi William berubah drastis dan dia segera berkata, "Semuanya, kalaupun aku tidak puas dengan perilaku mereka, aku tidak akan membunuh mereka. Kami juga tidak punya kemampuan itu." Masuda tersenyum dan berkata, "Kami tidak mencurigai apapun. Hanya saja tidak banyak keluarga besar dengan inisial W di kota Yogantara. Mungkin itu adalah seseorang dari luar atau mungkin itu adalah Adelio." "Adelio?" William agak mengernyit. "Adelio bersekongkol dengan keluarga Gabino. Keluarga Gabino berkolusi dengan klan Keraton Estrel. Mungkinkah klan Keraton Estrel yang melakukannya?" Mendengar kata-kata klan Keraton Estrel, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Saat memikirkan kembali dengan hati-hati, benar-benar mungkin. Sebagai klan tersembunyi, klan Keraton Estrel memiliki metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki kekuatan dan motif untuk melakukan kejahatan. Sebanyak 80% kemungkinan jika mereka yang melakukannya. Klan Keraton Estrel juga tidak memiliki kemampuan itu. Agam menggelengkan kepalanya. "Wei?" Di sini, sudah sangat jelas bahwa Ivan yang membunuh orang-orang ini. Namun, kenapa Ivan membunuh mereka dan menggantung mayat mereka di gerbang keluarga Yuliandi? "Kepala keluarga. Lihat, apa bekas semprotan darah ini terlihat seperti beberapa kata?" Sadam berseru dan menunjuk darah di lantai. Semua orang melihatnya satu demi satu.
Putaran kedua? Apa arti dari putaran kedua? Mungkinkah keluarga Gabino ingin melancarkan serangan kedua pada kita? Hanya saja kenapa mereka melakukan ini? Saat semua orang bingung, Agam berjalan keluar. Dia menyalakan sebatang rokok dan melihat awan gelap yang perlahan-lahan menebal di langit malam. Dia sudah sangat yakin bahwa Ivan yang melakukan itu untuknya. Haidar dan orang-orang itu semuanya adalah surat pertempuran yang sengaja Ivan keluarkan. Apa kamu akan melawanku untuk putaran kedua? Baiklah, aku akan menunggumu. Sebatang rokok samar menyatu dengan malam. Sesosok tubuh tertawa lalu menghilang dalam kegelapan. Saat fajar, sebuah pesawat mendarat di bandara kota Yugantara. Seorang wanita dan seorang pria tua turun dari pesawat. Wanita itu terlihat anggun. Meskipun sudah berusia 40-an, masih sangat menawan dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki tua itu terlihat sudah berusia, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tuan, kita sudah sampai. Pria tua dan antek itu tersenyum sambil dengan santai mengambil tas yang diserahkan oleh Yasmina. Saat dia turun dari pesawat, Yasmina mengamati sekelilingnya dan berkata, "Kupikir kota Yugantara sangat istimewa. Ini hanya kota kecil dan kualitas udaranya sangat buruk. Tentu saja, tempat sekuler semacam ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Restan Surgawi?" Antek tua itu tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. "Nyonya, Tuan Muda sudah mendarat 1 jam lebih awal dari kita. Dia pergi mencari Arkan terlebih dahulu. Hei, pemuda sepintar Tuan Muda bisa sedikit. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti bisa mencapai hal-hal besar di masa depan." Mendengarkan antek tua itu memuji putranya, Yasmina tidak bisa menahan senyum yang menawan. Dia melirik antek tua itu dan berkata, "Paman Tamir, apa semuanya sudah lengkap?" Mendengar panggilan hormat Yasmina untuk dirinya sendiri, antek tua, Tamir tampak tersanjung. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Nyonya, kalau Anda memanggil saya seperti ini, bukankah itu akan menjadi aib bagi saya? Paman Tamir, jangan sungkan. Aku bukan hanya atasanmu di klan Restan Surgawi, tapi juga juniormu. Aku harap kamu bisa menjagaku dan anakku akhir-akhir ini." Yasmina sangat terampil. Kalau tidak, dia tidak akan menikah dengan tuan istana klan Restan Surgawi. Tamir berkata sambil tersenyum pahit. "Nyonya, Anda bukan, jangan khawatir. Saya adalah pelayan Anda. Ketika status Anda naik, saya juga akan bangga." Setelah jeda, Tamir berkata, "Nyonya, meskipun saya tidak kuat, saya sudah tinggal di klan Restan Surgawi selama lebih dari 100 tahun. Kali ini, saya juga membawa payung pemurnian jiwa yang telah diberikan tuan istana kepada Anda. Umumnya musuh yang kuat bukan lawan saya." Yasmina tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Citra. "Gadis, aku sudah tiba di kota Yugantara. Kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu sekarang." Bab 765, Manusia dari Dunia Bawah. "Bibi, bukankah kamu bilang penerbangan besok? Kenapa sudah sampai hari ini?" "Bibi merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu lebih awal." "Baiklah. Aku tinggal di sebuah gang kecil di Jalan Juanda nomor ke-31. Kabari aku kalau kamu sudah di dekat sini. Aku akan keluar untuk menjemputmu." Citra duduk di halaman kecil di gang sambil berjemur di bawah sinar matahari, sementara Nenek Haryadi duduk di halaman sambil memberi makan ayam. Awalnya, ada 2 potong daging yang digantung di halaman. Mengingat Citra rentan muntah selama kehamilan, Nenek Haryadi sudah menyimpannya. Nenek Haryadi melihat Citra menutup telepon dan duduk di kursi dengan gembira sambil menggoyang betisnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Gadis, siapa itu? Lihatlah betapa bahagianya dirimu. Hati-hati, jangan sampai kena janin." "Tidak masalah, Nek. Ini baru sebulan." Saat berbicara, Citra berdiri dan melompat 2 kali. Nenek Haryadi buru-buru menariknya. "Kamu sangat nakal. 3 bulan pertama adalah waktu paling berbahaya. Harus hati-hati, paham nggak?" "Paham." Citra tersenyum manis dan menarik lengan Nenek Haryadi. "Nenek, bibiku akan datang ke sini. Meskipun kami sudah lama tidak bertemu, dia benar-benar orang yang sangat baik. Aku tahu. Kamu tidak memberitahu terlebih dahulu kalau ada tamu. Kita tidak memiliki apapun untuk menjamu. Jangan sampai orang lain berpikir kita lusuh nanti." Kata Nenek Haryadi tak berdaya. Kata-katanya menyalahkan, tetapi wajahnya yang keriput tidak bisa menyembunyikan senyumnya yang seperti bunga krisan. "Tidak masalah. Bibi tidak peduli tentang ini," kata Citra sambil menjulurkan lidahnya. "Orang lain tidak peduli, tapi kita tidak boleh tidak menjamu mereka. Berapa lama lagi sampai?" "Dia baru saja turun dari pesawat. Cukup jauh. Diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Ayo, sini. Aku akan menyisir rambutmu dulu. Kalau tidak, bibimu tidak akan berani mengenalimu karena kamu begitu lusuh." Nenek Haryadi sengaja mengatakan itu yang membuat Citra cemberut.
Nenek Haryadi tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nenek berbohong padamu. Putri yang begitu cantik terlihat bagus dalam kondisi apapun. Tapi, rambutmu juga harus disisir. Menyisir rambutmu akan membantu sirkulasi darahmu dan akan baik untukmu." "Oke." Citra bangkit dan mengambil bangku di belakang. Dia tersenyum bercanda pada Nenek Haryadi dan berkata, "Nenek, duduk dan sisir rambutku. Nenek sudah tua, jadi tidak masalah kalau berdiri." "Ah, duduk saja." Citra menarik Nenek Haryadi untuk duduk yang membuat Nenek Haryadi tersenyum lebar. Setelah Nenek Haryadi duduk, Citra juga duduk dengan patuh dengan punggung menghadap Nenek Haryadi. Mata Nenek Haryadi menunjukkan kebaikan. Dia melepaskan ikat rambut Citra. 3.000 sutra hijau menyebar ke bawah dengan aroma samar bercampur dengan bau segar sinar matahari. Nenek Haryadi memegang sisir kayu dan dengan lembut menyisir rambut Citra. Citra berkata dengan nada agak genit, "Nenek, apa Anda biasa menyisir rambut cucu Anda?" Nenek Haryadi terkejut dan sepertinya tidak mengerti apa yang dikatakan Citra. Dia segera teringat sesuatu dan bergema 2 kali. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Gadis, rambutmu benar-benar bagus. Anak yang kamu lahirkan di masa depan pasti akan secantik dirimu." "Nenek, kamu mengolok-olokku lagi. Bagaimana kalau anak laki-laki?" "Anak laki-laki itu baik. Putra mirip ibunya dan putri mirip ayahnya. Kalau mirip kamu, dia akan menjadi pria yang anggun dan tampan. Sangat bagus." Mata Citra yang indah tersenyum dan dia tidak berbicara. Dia merasakan kehangatan matahari dan mendengarkan burung-burung di pepohonan. Dia menyaksikan ayam dan bebek di halaman makan. Dia belum pernah merasakan hal-hal ini sebelumnya. Betapa indahnya. Dia berharap waktu akan berhenti saat ini. "Nenek, di masa depan, aku akan menjadi cucumu, ya?" Citra berkata pelan saat tatapannya berubah lembut. "Baiklah, kalau begitu nenek akan menyisir rambutmu seumur hidupmu," ucap Nenek Haryadi sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku akan menjaga nenek seumur hidupku. Ini adalah kesepakatan." Citra berkata saat dia ingin berbalik untuk berjanji. Kejadian itu membuat Nenek Haryadi berteriak 2 kali dan membuat Citra berdiri tegak serta berkata, "Gadis konyol, aku sedang menyisir rambutmu. Jangan membuatmu kesakitan." Citra tersenyum bercanda dan dengan cerdik membiarkan Nenek Haryadi menyisir rambutnya. Setelah beberapa waktu, Nenek Haryadi memegang cermin dan berkata, "Gadis, cantik nggak? Apapun yang nenek sisir akan terlihat bagus." Citra berbalik dan memeluk Nenek Haryadi. "Kamu bahkan tidak melihatnya, tapi langsung bilang cantik." Nenek Haryadi tersenyum penuh kasih dan dia berdiri. "Sudah siang, aku akan pergi membeli lauk. Ada kucing di gang. Tetaplah di rumah dan jangan meninggalkan halaman." "Ya, aku tahu." Nenek Haryadi keluar dengan membawa keranjang dan pergi ke pasar sayur terdekat untuk membeli lauk. "Totalnya 536.600, bayar 536.000 saja." Pemilik toko tersenyum sambil melihat kalkulator. Dia mengambil uang yang diserahkan oleh Nenek Haryadi dan tersenyum sambil mencari uang kembalian. "Nek, kamu baru pindah ke sini, bukan? Kamu membeli begitu banyak sayuran untuk perayaan pindah rumah? Untuk menjamu tamu?" Nenek Haryadi tersenyum. Dia mengambil kembalian dan keluar dari pintu. Ketika dia sampai di gang, dia melihat Yasmina dan Tamir di dekat sana. "Kalian adalah kerabat gadis itu, bukan? Kalian datang begitu cepat. Aku belum masak." Nenek Haryadi buru-buru bertanya sambil tersenyum. "Kamu?" Yasmina melirik Nenek Haryadi dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan dia? Menurutku gadis itu menyedihkan, jadi aku membawanya kembali untuk merawatnya." Nenek Haryadi tersenyum dan berkata. Yasmina melirik Nenek Haryadi lalu melihat ke arah Tamir. Tamir menyipitkan mata dan berkata, "Apa kamu ingin merawat orang atau kamu mencoba menyakitinya?" Setelah mengatakan ini, Tamir tiba-tiba menampar Nenek Haryadi. Ledakan kekuatan spiritual langsung menghancurkan lauk yang dibeli oleh Nenek Haryadi. Embusan angin meniup rambut putih Nenek Haryadi, tetapi Nenek Haryadi tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba, angin bertiup dan sekitarnya menjadi gelap. Mata Nenek Haryadi menjadi hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dan kulit keringnya memperlihatkan urat biru. Dia memandang keduanya dan berkata dengan suara berat, "Kenapa orang-orang dari alami datang ke sini? Kamu berasal dari dunia bawah." Tamir melihat energi hantu yang keluar dari tubuh Nenek Haryadi dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berkata, "Dengan kehancuran markas keluarga Budi Ono dan pemulihan beberapa sebab dan akibat di alam G, beberapa orang dari dunia bawah dapat turun ke dunia. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Kalimat ini harus ditanyakan olehku pada kalian." Mata gelap Nenek Haryadi sepertinya bisa menebus pikiran orang-orang. Dia menatap Yasmina dan berkata,
Kamu mengaku sebagai kerabat dari gadis itu. Tahukah kamu betapa bahagianya dia ketika mengetahui bahwa kamu akan datang menemuinya? Tapi, pikiranmu tidak murni dan kamu punya niat jahat. Tahukah kamu kesalahan apa yang akan kamu buat? Yasmina ketakutan saat melihat mata Nenek Haryadi dan mundur setengah langkah. Sepertinya dia telah ditusuk di titik vital. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata pada Tamir, "Bunuh dia untukku!" Tamir melepaskan kekuatan alam langit tingkat 5 dan melambaikan telapak tangannya untuk menampar Nenek Haryadi. Nenek Haryadi mengangkat tangannya untuk menyerang telapak tangan itu, lengannya hancur. Lengan yang hancur berubah menjadi ulat gana yang tak terhitung jumlahnya dan merobek Tamir di langit. "Kamu adalah ulat gana yang telah berlatih kultivasi menjadi roh." Tamir terkejut dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan ulat gana. Dia mengeluarkan payung hitam dan membukanya secara langsung. Tulang payung melepaskan sedikit pendaran fluor dan menelan Nenek Haryadi dalam sekejap. Ekspresi Nenek Haryadi berubah. "Ini adalah payung pemurnian jiwa." Payung pemurnian jiwa khusus menahan roh, menyihir ulat gana dan benda spiritual lainnya. Walaupun Nenek Haryadi sangat kuat, dia akan tetap ditekan sampai mati. Payung pemurnian jiwa melepaskan pendaran fluor dan menebus ke tubuh Nenek Haryadi. Nenek Haryadi berupaya keras untuk bertahan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang ke gang. Setelah melakukan semua ini, Nenek Haryadi menatap kedua orang itu dengan tatapan dingin dan kemudian jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Tamir menyingkirkan payung pemurnian jiwa dan berkata kepada Yasmina, "Nyonya, wanita tua ini adalah seorang raja ulat sebelum mati. Setelah kematiannya, dia bekerja di dunia bawah dan dilatih menjadi ulat gana. Dengan payung pemurnian jiwa, hanya bisa menekan jiwanya dan tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Kenapa ulat mengerikan seperti ini mengikuti Citra? Mungkinkah dia juga menginginkan garis keturunan Dewi Pembunuh?" Dada Yasmina sedikit terangkat dan wajah cantiknya menunjukkan kekejaman. "Aku tidak tahu, tapi wanita tua itu seharusnya tidak punya niat buruk. Kalau tidak, dia akan melakukannya sejak lama. Adapun tujuannya, aku khawatir perlu melakukan penyelidikan." Tamir berkata tak berdaya. "Berapa lama dia akan bangun?" "Setidaknya 3 hari." 3 hari? Yasmina melirik gang di kejauhan. Dia tahu temperamen Citra dengan sangat baik. Citra sangat sederhana dan sangat mementingkan perasaannya. Kalau Citra tahu bahwa mereka telah melukai Nenek Haryadi, tidak akan kondusif untuk tindakan selanjutnya. "Ayo pergi. Pergi sekarang. Aku punya rencana yang akan membuat gadis itu dengan sukarela menurut pada kita." Tidak lama kemudian, seseorang menemukan wanita tua itu dan segera menelepon nomor darurat. Citra sedang duduk di halaman. Dia memegang jerami dan memberi makan kelinci putih kecil. Tiba-tiba, upaya susah payah yang disemburkan oleh Nenek Haryadi menerobos udara dan diam-diam menyatu ke dalam tubuh Citra. Citra tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa panik entah kenapa di dalam hatinya. Dia melihat pintu kayu yang tertutup dan bergumam pada dirinya sendiri. "Nenek seharusnya sudah pulang." Saat itu, ponselnya berdering, panggilan dari nomor asing. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memucat. "Apa ini dengan Nona Citra? Kami menemukan nomormu di ponsel wanita tua itu. Dia pingsan di pinggir jalan dan sekarang sedang berada di rumah sakit kota. Tolong segera datang." Bab 766, Momen Gemilang Keluarga Rubianto. Di keluarga Rubianto. Hari ini, keluarga Rubianto menyapu frustrasi dan depresi mereka. Seluruh keluarga berseri-seri kegirangan. Bahkan Hadwian dan lainnya semuanya tersenyum. Ketika orang lain menanyakan alasan, mereka semua tersenyum dan menjawab dengan asal-asalan. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang baik telah terjadi pada keluarga Rubianto. Halaman belakang kediaman keluarga Rubianto adalah kediaman Xavier, hanya sejumlah kecil orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Saat ini, hampir semua tetua yang bisa bergerak berkumpul di aula halaman belakang. Yang duduk di kursi utama bukanlah Xavier, tetapi seorang pria besar yaitu Hardian. Yang duduk di samping Hardian adalah pria yang sedikit lebih muda, mungkin berusia awal 24 hingga 25 tahunan. Dia terlihat ramping dan terlihat mirip dengan Hardian. Dia adalah adik Hardian, Jansen. "Yang mulia, sungguh merupakan berkah bagi keluarga Rubianto karena keduanya bisa datang ke tempat tinggal aku yang sederhana." Xavier duduk di kursi kedua. Dia tersenyum sambil menggenggam tangannya. Para tetua juga menggema satu demi satu dan mata mereka penuh dengan kekaguman saat memandang Hardian dan Jansen. Hardian dan Jansen, sebagai orang klan Gunung Malik, tidak hanya mereka latar belakang yang lebih kuat, status mereka juga sangat menakutkan. Ayah Hardian adalah pemilik klan Gunung Malik saat ini dan kakeknya adalah salah satu dari 5 leluhur klan Gunung Malik. Legenda mengatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 500 tahun dan merupakan semidewa yang nyata. Kedatangan mereka berdua di keluarga Rubianto lebih berarti daripada gelar pasukan afiliasi keluarga Budi Ono.
Terutama di alam G, kekuatan klan Gunung Malik berada di depan keluarga Budi Onau dan klan Wanara. Klan Gunung Malik berada di peringkat 29 dan yang jauh lebih kuat daripada keluarga Budi Onau yang berada di peringkat ke-36. Haha, kepala keluarga Rubianto terlalu segan. Aku minta maaf sebelumnya kalau aku dan adikku menyulitkan karena tinggal di sini. Hardian tertawa sambil menangkupkan tangannya. Dia memiliki kepribadian yang murah hati dan tidak berpegang teguh pada tindakan kecil. Dia juga tersenyum melihat sikap Xavier yang segan. Johnson, jangan lupakan urusanmu 2 hari ini. Kamu! Hardian berkata sambil melihat adiknya yang sedang menatap pelayan yang sedang menyajikan teh untuknya. Mata adiknya tampak bersinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Adegan ini dilihat oleh Xavier dan dia tidak bisa menahan senyum kesuksesan. Sudah lama dikabarkan bahwa Hardian adalah orang yang baik, rajin belajar dan berlatih. Dia memiliki bakat luar biasa. Dia telah ditunjuk sebagai keturunan klan Gunung Malik. Namun, Johnson pemalas, serakah dan suka mengambil jalan pintas. Pelayan muda yang cantik ini diatur khusus oleh Xavier untuk merayu Johnson. Johnson, aku sedang berbicara serius denganmu. Hardian terbatuk dan berkata dengan suara yang dalam. Johnson tiba-tiba tersadar dan pelayan itu sepertinya terkejut. Teh di tangannya mengguyur tubuh Johnson. Tanpa menunggu Johnson mengatakan apapun, Xavier bangkit dan berkata dengan marah pada pelayan itu. Lihat apa yang kamu lakukan! Kamu malah menyiram Tuan! Bisakah kamu menanggungnya? Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan, saya pantas mati. Saya! Kamu memang pantas mati. Xavier mencibir dan melambai. Seseorang, seret dia ke bawah dan beri makan untuk binatang buas. Jangan buat keributan, aku baik-baik saja. Johnson mendengus dingin dan Xavier mengangguk buru-buru. Kemudian, Johnson membantu pelayan itu berdiri dan menyentuh tangan pelayan itu yang halus dan empuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata dan menikmatinya. Meskipun dia memiliki status terhormat di klan Gunung Malik, aturan keluarganya sangat ketat. Dia selalu berlatih kultivasi, sifatnya sangat bejat. Setelah ditekan di keluarga begitu lama, dia akhirnya turun gunung dan datang ke dunia sekuler. Ketika dia bertemu dengan wanita cantik, hatinya tiba-tiba hanyut. Memang tidak tahu diri. Cepat berterima kasih pada Tuan. Layani Tuan untuk berganti pakaian. Xavier berteriak pada pelayan itu. Ganti pakaian? Mata Johnson berbinar dan dia tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Dia menyentuh tangan pelayan itu dengan kedua tangan dan tersenyum. Ganti pakaian. Ya, bawa aku berganti pakaian. Baik, Xavier menyipitkan mata dan berkata. Tuan, saya telah mengatur 2 pelayan. Mereka sangat cantik. Salah satunya dari Surakarta dan ada di sini untuk melayani Anda. Lihat. Hardian langsung bangkit dan berkata. Kepala keluarga Rubianto, aku harus kultivasi pengasingan. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Xavier ingin berdiri dan mengantar Hardian pergi, tetapi Hardian menolak. Jadi, dia mengatur agar seorang tetua mengantarnya pergi. Ketika Hardian meninggalkan lobi, setelah beberapa saat, tetua itu kembali dan berkata, Tuan, Yang Mulia Agung telah tiba di ruangan dan sekarang dalam kultivasi pengasingan. Xavier mengangguk perlahan dan menatap Nevan sambil tersenyum. Nak, kamu telah tampil sangat baik kali ini. Dengan kedua Yang Mulia ini yang bertanggung jawab, keluarga Rubianto tidak akan lagi takut pada kekuatan apapun. Kali ini, Tuan Muda kedua telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Kepala keluarga harus memberikan penghargaan. Seorang tetua tersenyum dan menyebabkan tetua lainnya menggema. Suasana hati mereka sangat baik. Jika merupakan orang-orang klan Gunung Malik biasa, mereka tidak akan begitu bersemangat. Namun, keduanya berbeda. Mereka adalah keturunan dari klan Gunung Malik saat ini, terutama Hardian yang telah dipilih sebagai penerus dengan kekuatannya yang telah mencapai alam langit tingkat 8 yang menakjubkan. Keluarga Rubianto akan memanfaatkan kesempatan ini. Tentu, aku akan memberimu penghargaan. Xavier tersenyum dan menatap Nevan yang agak bingung. Tapi, kapan kamu berkenalan dengan Johnson? Kenapa ayah tidak tahu? Nevan menikmati pujian dan sanjungan dari para tetua dan berkata dengan bangga. Ayah, aku pergi ke restoran 3 tahun lalu dan bertemu dengannya. Saat itu, aku melihat bahwa dia bukan manusia biasa. Jadi, aku menganggapnya sebagai kakak dan mengajaknya bermain selama 3 hari 3 malam. Saat dia pergi, dia berkata bahwa boleh pergi ke klan Gunung Malik untuk menemuinya di masa depan. Aku pikir itu hanya ucapan segan, tetapi aku tidak menyangka itu benar. Kamu layak menjadi anakku karena punya visi seperti itu. Xavier tersenyum dan berkata, informasi yang kamu berikan sangat berharga. Menurutku, Johnson benar-benar mata keranjang.
Selama dia terus diberikan wanita cantik yang menakjubkan, dia pasti akan tinggal di keluarga Rubianto. Tapi, kakaknya sepertinya tidak mudah dihadapi, kata seorang tetua dengan cemas. Bagaimanapun, dia adalah penerus klan Gunung Malik. Ini juga berada di dalam perkiraanku. Tapi, Hardian punya hubungan yang baik dengan adiknya. Selama adiknya terikat, dia sebagai kakak tertua juga akan diperintahkan oleh keluarga Rubianto. Xavier menyipitkan mata dan berkata kepada Nevan. Karena Johnson suka bermain, kamu dapat mengajaknya bermain dan mengadakan perjamuan atas nama keluarga Rubianto untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, juga umumkan bahwa keluarga Rubianto mendapat dukungan dari klan Gunung Malik. Dengan cara ini, kehormatan keluarga Rubianto yang sebelumnya hilang akan kembali dan ketenaran serta status keluarga juga akan naik ke tingkat yang baru. Tuan, kita adalah kekuatan anak dari keluarga Budiono. Apa pantas melakukannya? Kalau keluarga Budiono mengetahuinya, aku khawatir. Seorang tetua bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Apa yang kamu takutkan? Kita tidak bekerja sama dengan klan Gunung Malik. Kita hanya dekat dengan mereka. Kalau keluarga Budiono mengetahui bahwa kita telah menarik sekutu yang begitu kuat untuk mereka, mereka tidak akan menyalahkan kita, mereka juga akan mementingkan kita lagi. Xavier menyipitkan mata dan berkata, bagaimanapun, kita tidak merayu Hardian, tapi adiknya Johnson. Setelah orang seperti ini digunakan, dia juga akan punya manfaat tak terbatas untuk keluarga Budiono. Nevan sangat bangga dan dia tersenyum sangat bahagia. Bab 767, Undangan Keluarga Rubianto. Keesokan paginya, Agam pergi sarapan seperti biasa. Dia melihat Wisnu, Renata, Mika dan lainnya sedang duduk. Suasananya agak membosankan. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Agam duduk di kursi kosong di samping dan mengambil roti. Dia bertanya pada Wisnu. Saudara Agam, lihat apa yang kamu katakan. Renata dan aku punya hubungan yang begitu baik. Bagaimana mungkin kami bertengkar? Wisnu menunjukkan senyum dan menyeringai pada Renata. Renata membalasnya dengan tatapan sinis. Mika memelototi Agam. Di bawah meja, dia menginjak Agam dengan keras dan berkata, Hei, hati macam apa yang kamu miliki? Apa kamu ingin kakakku dan kakak iparku bertengkar? Agam terlalu malas untuk melayani gadis itu. Melihat beberapa kartu undangan di atas meja, dia dengan santai mengambilnya dan melihatnya. Pesta Dewa Laut? Wisnu, kamu tidak baik. Dari mana kamu mendapatkan tiket ini? Wisnu terbatuk dan berkata, Saudaraku, bukan pesta yang kamu bayangkan itu. Ini adalah undangan perjamuan yang dikirim oleh Nevan. Dia mengundang seluruh kota Yogantara dan beberapa anak muda terkenal dari kota-kota sekitarnya untuk hadir. Bagus, perjamuan macam apa itu? Benar-benar menyebalkan. Kata Mika tidak puas. Ada berita bahwa ada orang hebat yang datang ke keluarga Rubianto. Keluarga Rubianto ingin mempublikasikan hubungan mereka untuk memperkuat momentum keluarga Rubianto. Jervis berjalan mendekat dan tertawa. Orang hebat? Ayah, mungkinkah keluarga Budiono mengirim orang lagi? Wisnu mengerutkan kening dan bertanya. Situasi di kota Yogantara jauh lebih rumit dari sebelumnya. Adapun apa itu keluarga Budiono atau kekuatan lain, tidak diketahui untuk saat ini. Jervis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya dia, bahkan beberapa tetua keluarga Yuliandi juga merasa bahwa kota Yogantara saat ini tidak lagi damai dan mereka takut akan menjadi pusat badai di alam Gi. Terlepas dari apa itu keluarga Yuliandi, keluarga Rubianto, atau keluarga Gabino, mereka semua hanya akan menjadi pion. Permainan sebenarnya bukanlah keluarga kecil mereka, tetapi keberadaan yang lebih menakutkan di belakang mereka. Agam jatuh ke dalam pikirannya. Keluarga Rubianto mendatangkan orang hebat lagi? Itu tidak mungkin keluarga Budiono. Bagaimanapun, keluarga Rubianto adalah anak kekuatan keluarga Budiono. Ini sudah menjadi masalah yang diketahui semua orang. Mereka tidak perlu menggunakan ini untuk mengadakan perjamuan dengan meriah. Mungkinkah itu Ivan? Ayah, apa kita akan pergi? Wisnu bertanya. Hal ini aku sudah berdiskusi dengan para tetua dan kakekmu. Kita akan pergi. Jervis berkata dengan suara yang dalam. Karena keluarga Rubianto telah mengirimkan undangan, kita harus pergi. Kalau tidak, keluarga Rubianto akan mengambil kesempatan ini untuk bersatu dengan kekuatan lain untuk mengisolasi keluarga Yuliandi. Selanjutnya, pembunuhan Haidar dan yang lainnya secara bertahap akan terfermentasi. Kalau keluarga Yuliandi tidak pergi kali ini, aku takut orang lain akan membicarakannya dan dikatakan bersalah dan tidak berani muncul. Setelah beberapa saat, Jervis memandang Renata dan berkata sambil tersenyum. Gadis, aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Kamu akan mewakili keluarga Winata. Ayo pergi bersama. Aku juga mau pergi. Mika langsung mengangkat tangannya. Tiketnya tidak cukup. Kamu harus tinggal di rumah. Kata Wisnu. 1, 2, 3, pas 3 orang, 3 tiket.
Mika menunjuk dirinya sendiri. Aku juga pergi. Agam terbatuk dan diam-diam mengangkat tangannya. Sialan! Mika menatap dan berkata, apa kamu sengaja mencoba main-main denganku? Dik, tolong anggun dikit. Wisnu tampak tak berdaya. Dia tahu bahwa Agam ingin pergi ke perjamuan pasti untuk mencari tahu tentang pacarnya. Aku tidak mau. Kakak ipar, lihat kakakku. Dia sudah berpihak pada orang luar sebelum menikah. Aku mengkhawatirkan kehidupan pernikahan setelah kamu menikah. Mika menggeser api perang. Raut wajah Wisnu berubah menjadi gelap. Adik ini seharusnya tidak tinggal lama. Jangan mengganggu. Jervis mengerutkan kening dan berkata, kamu tinggal di rumah. Kamu tidak diizinkan pergi kemana-mana. Mika tampak sedih dan cemberut. Oh, aku mengerti. Begitu patuh. Jangankan Wisnu dan yang lainnya, bahkan Jervis pun merasa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk lega. Putrinya akhirnya tumbuh dewasa. Di malam hari, Agam, Wisnu, dan Renata sudah berangkat. Pelayan itu pergi ke kamar Mika dan berkata, Nona, saatnya makan. Nona? Tidak. Nona menghilang. Di rumah sakit kota. Di dalam bangsal, Citra sedang duduk di samping ranjang rumah sakit. Dia memijat tangan dan kaki nenek Haryadi yang tidak sadarkan diri. Beberapa wanita tua di klinik iri dan ingin memperkenalkan pasangan untuk Citra. Citra tersenyum dan menolak. Melihat nenek Haryadi yang terbaring di ranjang rumah sakit, matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kesedihannya. Dia tidak mengerti mengapa nenek Haryadi bisa tiba-tiba pingsan. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia memaksa menemani nenek Haryadi untuk pergi membeli lauk, jika tidak bilang bibinya akan datang. Saat dokter berkeliling untuk memeriksa keadaan pasien, Citra buru-buru berdiri dan bertanya, Dokter, kapan nenekku akan sadar? Nenekmu dalam keadaan sehat. Dia mungkin terbentur saat dia jatuh, jadi tidak sadarkan diri. Nona, melihat bahwa kamu juga adalah orang yang terpelajar, kamu harusnya juga tahu bahwa otak adalah bagian paling rumit dari tubuh manusia, terutama orang tua. Fungsi fisik sudah menurun. Ada yang bahkan koma selama setengah atau beberapa tahun. Kamu harus siapkan mental. Dokter berkata dan maju untuk memeriksa tubuh nenek Haryadi. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Citra, Citra! Begitu dokter pergi, seorang wanita masuk dengan panik. Dia adalah Yasmina, diikuti oleh Tamir. Bibi? Citra mengenal Yasmina. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Bibi, maafkan aku karena tidak bisa menjamumu dengan baik. Gadis konyol, apa yang kamu bicarakan? Yasmina memarahi dan menyentuh bahu Citra. Dia berkata dengan iba, Nak, jangan terlalu sedih. Segalanya akan selalu berlalu. Citra mengangguk. Nak, ini suplemen nutrisi. Jaga dirimu dan jangan kelelahan. Tamir meletakkan barang-barang itu di samping tempat tidur. Bibi, kakek ini adalah... Citra tampak bingung. Aku lupa memperkenalkan. Ini adalah tetuaku. Kamu juga tahu bahwa aku sudah menikah. Paman Tamir akan menjagaku selama berada di kota Yugantara. Yasmina tersenyum. Halo, Paman Tamir. Sapa Citra pelan. Hei, halo. Jawab Tamir sambil tersenyum. Dia menatap Citra dari atas ke bawah dan merasakan garis keturunan Dewi Pembunuh di tubuh Citra. Itu murni tak tertandingi. Lipatan di wajah tua itu bahkan bisa membunuh nyamuk. Citra, Paman Tamir adalah seorang dokter ilahi terkenal. Biarkan dia memeriksa nenek untukmu. Saran Yasmina. Citra terkejut dan merasa senang. Meskipun dia tidak tahu bibinya menikah ke keluarga mana, pasti tidak lebih buruk dari bibi Cindy. Orang yang dia bawa pasti cukup hebat. Tamir melangkah maju dan merasakan denyut nadi nenek Haryadi sambil menyipitkan mata. Yasmina melangkah maju dan melihat penampilan nenek Haryadi yang tidak sadarkan diri. Dia menghela napas. Orang tua yang baik. Citra, jangan khawatir. Paman Tamir pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Citra mengangguk dan menatap gugup ke arah Tamir dan nenek Haryadi. Sebuah cibiran melintas di mulut Yasmina. Lebih baik orang tua ini mati. Setelah beberapa saat, Tamir berdiri dan berkata, Kondisinya agak berbeda. Aku khawatir aku tidak bisa menyembuhkannya. Mendengar ini, wajah cantik Citra menjadi pucat dan dia tersenyum terpaksa. Kakek, terima kasih. Saya sudah sangat berterima kasih pada Anda karena memiliki niat seperti itu. Tamir menghela napas dan berkata, Nak, jangan berkecil hati. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkannya, aku tahu seseorang yang bisa. Hanya saja, orang itu punya status terpandang dan sangat susah untuk diundang.